Maka jadikan mahabbah Allah ini menjadi dasar kita. Kita ibadah karena kecintaan kepada Allah. Allah cinta sama ibadah. Bukan surga, bukan neraka. Mahabbah. Quran bilang berbicara mahabbah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada sahabat. Sahabat Nabi pun mencintai Allah. Sahabat itu cinta sama Allah karena Allah cinta. Kalau Allah cinta, akan memberikan kita hidayah. Dari hidayah Allah berikan kita taufik. Dari taufik Allah berikan kita kemampuan ibadah. Maka kita ibadah itu karena ada cinta Allah sama kita. Maka kita kuat ibadah. Jadikan itu mahabbah modal, kata Ibnu Athaillah, dalam hidup kita. Jangan gak mahabbah, rugi. Mahabbah, rugi. Sama orang ngaji kudu demen kita. Ada cerita menarik dalam kitab An-Nawadir Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qulyubi, dari Ka'bul Ahbar hadisnya. Jadi ada orang amalannya, amal baik sama amal buruk, banyakkan amal buruk, sehingga dia dihukumlah oleh Allah masuk neraka. Disuruh malaikat Zabaniyah seret ke neraka. Cerita panjang sampai ujungnya. Ditanya ini orang, sudah mendekati neraka, atuhibbu aliman, apakah kau mahabbah kepada ulama? Dijawab sama dia, lah, enggak. Karena di akhirat adalah kejujuran, sehingga cinta sama kiai. Enggak. Sudah hampir di bibir neraka, malaikat Jibril disuruh tanya lagi sama Allah. Allah sih tahu. Tanya, atuhibbu man yuhibbu aliman, apakah anda cinta kepada orang yang cinta sama kiai? Ente cinta enggak sama orang yang cinta sama ulama? Dijawab sama dia, iya, saya cinta. Saya punya tetangga rajin ngaji, saya demen sama dia. Sama kiai saya enggak demen, tapi sama dia saya demen. Tetangga saya rajin ngaji, saya demen sama dia. Saya tidak demen sama kiai, tapi sama dia saya demen. Apa kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril, adrikhu wa khud yadahu wa adkhilhul jannata bisyafaati. Jibril tuh orang susulin, jangan sampai nyemplung ke neraka, tolong seret dia bawa ke surga, sebab dia cinta sama orang yang ngaji. Sama kiai gak cinta, sama yang ngaji. Ternyata mahabbah itu menyelamatkan. Zaman dulu Syekh Abdul Qadir Jilani, ada orang di kampung, Bahjatun Nadirin kitabnya itu ditulis tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada orang di kampung udah mati masih berteriak di kuburan itu, ampun-ampunannya kedengaran orang sekampung, ampun, ampun, ampun. Disiksanya kepada orang sekampung. Orang sekampung gak bisa beribadah, tidur gak bisa. Malam meraung-raung, siang malam, udah seminggu. Keganggu mau tidur gak bisa, berisik banget. Udah pegel. Syekh Abdul Qadir Jilani ngajar ke situ, di kampung itu. Orang pada ngadu, kasus di Baghdad. Mau gak kita dikasih rezeki luas oleh Allah, kita ziarah ke Baghdad. Di Irak itu banyak makam mauliyah. Di Baghdad Syekh Abdul Qadir Jilani, Ma'ruf Al-Karhi, Sari Saqati, Junaidi Al-Baghdadi, di Najaf Abu Hanifah, terus Imam Husain badannya, dan banyak. Amali juga ada ya. Maka kita bisa berziarah kepada para ahbabillah, wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani dibilang, Tuan Syekh, tolonglah doain itu orang, masalah siksanya hilang apa enggak itu nomor 2 deh. Yang penting gak ada suara kedengaran kuping aja, ngeganggu banget ini, gak bisa kerja, gak bisa tidur, gak bisa makan kami ini. Tolonglah doain.
Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, itu siapa yang meninggal? Orang kampung kita. Ya Allah, masih di dunia nih, kedengaran siganya, apalagi di neraka. Kami gak bisa ibadah, gak bisa ngabuk seperti itu. Tolonglah doain. Paling gak suaranya gak kedengaran kita. Kalau bisa biar hilang, kasihan dia. Kata Abdul Qadir Jilani, itu orang pernah duduk gak di majlis saya? Kata Abdul Qadir Jilani. Dijawab oleh hadirin, belum pernah. Kemudian itu ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, itu orang cinta nggak sama saya? Kata yang hadir, saya nggak tahu, tapi ada kakek-kakek ngaco. Menurut saya cinta kayaknya, menurut saya. Lalu kemudian ditanya, yang lain protes, dari mana kau tahu? Dia nggak pernah duduk di majlis ilmu. Dari mana kau tahu itu orang cinta? Sebetulnya kalau cinta urusan batin. Cuman pernah nyebut nama Syekh. Bagaimana ceritanya? Ceritanya satu hari Syekh ngajar bersama murid-muridnya lewat di kampung kami. Naik kuda kali itu Syekh, muridnya naik kuda juga. Akhirnya berderu tuh suara kuda dengan debu karena padang Sahara yang bertebang. Dia keluar dari rumahnya, saya ada di depan rumah karena saya bertetangga sama dia. Waktu keluar dari rumah, dia bertanya sama saya, itu apa itu? Suara berderu itu. Kata saya, itu Syekh Abdul Qadir mau ngajar bersama murid-muridnya. Nah, sekarang kayak motor tuh kan berisik tuh, wing-wingnya itu. Apa namanya itu? Sirina. Itu. Begitu. Saya bilang itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia bilang begini, Syekh. Oh, Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia nyebut tuh nama kau. Oh, Syekh Abdul Qadir Jilani. Masalah cinta urusan batinnya, tapi dia nyebut. Menurut saya sih demen. Komentarnya begitu. Sekali kata saya, baik, demi dia pernah nyebut nama saya, ya Rab, angkat adab dari dia. Hilang. Cuma nyebut nama Syekh. Waliullah begitu sekarang. Maka mahabbatus salib jadikan modal. Nabi Yusuf alaihissalam di ujung ayatnya, Yusuf tuh orang yang paling kaya raya, ganteng, gak ada lagi. Nggak ada lagi orang yang paling ganteng sedunia di zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang namanya penyanyi India, siapa tuh? Iya, Serokan. Kalah gantengnya, jauh sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ganteng, kaya, pejabat. Siapa yang gak dekat sama Nabi Yusuf? Tapi dari seluruh kenikmatan hidup, tidak ada yang dibanggakan. Kekayaannya enggak dijadikan jalan buat dekat sama Allah, jabatannya enggak, gantengnya enggak, tapi yang ditangis setiap malam, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Tuhan, mahabbah kepada orang soleh yang menjadi modal saya untuk jumpa dengan Kau. Itu begitu. Makanya Ibnu Athaillah mendidik kita, wa khasirat saqatu abdi lam taj'al lahu min hubbika nasiban. Maka mahabbah kepada Allah harus dijadikan dasar buat kita. Cintaan tidak boleh hilang. Kita ngaji karena cinta Allah. Ini cinta Allah, biar kita lebih akrab. Apa yang Allah larang kita ngaji. Maka andai jadikan itu modal kita, itu sebetulnya antar ibadah kita berangkat. Kita berbagi masih hitung-hitungan untung dan rugi. Sholat kita masih hitung-hitungan lah timbang sunat.
tarawih 8 aja, sunat ini gak wajib, masih hitung-hitungan. Wis mahabbah yang dijadikan modal. Ini sebetulnya uraian, belum haknya uraian, karena ini kan kalam aulia yang bening jiwanya, yang tinggi. Siapa kita yang berlumuran dosa membedah kalamnya Ibnu Athaillah yang begitu tinggi. Tapi ini penting untuk kita baca, ngadu sama Allah. Saya modalnya cinta aja ya Allah, nggak ada lah yang lain, cinta aja yang saya jadikan modal untuk berjumpa dengan Engkau. Mahabbah, banyak hadis-hadis tentang mahabbah. Jadi innal hubba yarfa'u maqamaka ila maqami man tuhibbu hatta walau kunta asiyan. Cinta itu meninggikan kedudukanmu, disamakan dengan yang dicintai meski kau berlumuran dosa. Mahabbah. Kenapa kita ziarah ke wali-wali Allah? Mahabbah. Mahabbatus sholihin. Hatta walau salah masih diterima sama Allah. Salah, mahabbah nih salah. Di Mesir dulu ada kuburan rame orang pada ziarah, baca yasin, baca ini macam-macam, minta qabul, minta dagang laris, Allah kasih laris. Seorang aulia daripada muridnya Imam Ibrahim Ad-Dusuki. Moga kita ada rezeki luas, kita ziarah Imam Dusuki, Dusuk Mesir dekat Manufia. Itu dibilangin, yang ente ziarah ini siapa? Wali gede. Kata ini aulia, bukan, ini kuburan sapi. Gali aja kalau gak percaya, tapi manjur. Mahabbah ente ama aulia, hatta ente salah Allah masih terima. Begitulah mahabbah. Ente gali kuburan sapi, tulang sapi, ini bagaimana? Tidak mengapa. Mahabbatul aulia menyelamatkan. Tuh begitu sudah. Maka modal kita ini, kita cinta aja sama Allah. Cinta aja. Dan jangan kita milih-milih. Ulama cinta tuh mau seorganisasi dengan kita, mau tidak seorganisasi dengan kita, mau kita udah kenal dia, ngaji di majlisnya, mau belum, pokoknya kalau ulama cinta aja. Sebab apa? Nabi bilang, kata Nabi, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Udah muliakan aja ulama, cinta aja ulama muda. Kita mau kita udah ngaji mau belum, hormat aja mau udah sebagai mahabbah. Muallim Syafi'adami rahimahullah, hatta Imam Khumaini yang terkenal syiahnya, belum pernah kami dengar beliau mencaci maki Imam Khumaini. Hatta itu syiah tidak ada. Imam Ghazali yang mendidik. Imam Ghazali itu paling keras mencaci maki ulama dunia. Tapi tidak ada satu orang pun ulama yang disebut namanya di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Abdul Wahab Asy'arani yang ngarang kitab Tabbihul Muhtari tidak pernah menyebut nama orang, meski dia dizalimi berkali-kali. Mahabbah ini yang dijadikan modal di dalam hidup kita. Mahabbah ini menyelamatkan, saudara. Mahabbah, wis cinta aja. Sebab kata Ibnu Athaillah, wa khasirat safqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Segini aja.